jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai kita semua, membuat kita kuat sampai dengan saat ini. Amin. Saya percaya bahwa masa depan kita penuh dengan pengharapan, sebab itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala perkara kita akan cakap menanggung karena ada kuasa Kristus di dalam kita. Dan saya berdoa, kiranya kita semua terus besar berpengharapan kepada Kristus, sebab siapa yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita pikirkan bahkan doakan. Saya berdoa mujizat demi mujizat Tuhan, perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan jemaat sekalian. Oh, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama beribadah, untuk bersama kita menyembah Tuhan, sebab Dia layak untuk kita sembah, sebab Dia layak untuk kita puji. Syukur, haleluya, terima kasih, Engkau ajaib Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya she. Ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya she. Ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya she. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, sebab Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu terlebih besar bagi kami. Sebab firman-Mu berkata tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kemurahan demi kemurahan Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau terus berpengharapan di dalam Engkau. Bahkan kami mau terus besar berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun situasi keadaan kami, sesulit apapun itu, sekelam apapun itu Tuhan, kami tahu kuasa-Mu besar Bapa. Kami tahu kuasa-Mu sanggup menolong kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyaksikan mujizat demi mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau bersama-sama bersorak-sorai, bersukacita, memuji Engkau. Sebab Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Mari bersama kita ucapkan amin. Kita akan bersama memuji Tuhan. Bersorak-sorai bagi Dia. Berpengharapan besar bagi Dia. Melakukan perkara yang hebat.
Untuk selamanya Engkau dahsyat Tuhan. sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Kepada janji-Mu, kepada firman-Mu kami mau berpengharapan. Sebab Engkau Bapa yang setia.
Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman itu adalah benih ilahi, benih yang hidup, benih yang dahsyat, yang sanggup mengubah kehidupan kita. Buka hati seluas-luasnya bagi kerajaan Allah memerintah dalam hidup kita. Kita akan sambut dengan pujian, Bapa Kau setia. Jiwaku
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, syukur. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, selamat beribadah pada hari Minggu yang keempat, bulan Mei tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan, kemarin hari Kamis kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan hari-hari ini
kita bersama-sama merayakan atau memperingati murid-murid berdoa 10 hari di Yerusalem. Dan minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya berharap dan saya terus berdoa bahwa saudara-saudara di rumah semakin berkobar-kobar bagi Tuhan, semangat doa terus ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga di dalam segala sesuatu saudara-saudara disanggupkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Saudara-saudara tidak pernah menghadapi jalan buntu, saudara-saudara semakin diberkati oleh kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid di Yerusalem, yaitu berdoa bersama-sama mencari hadirat Tuhan, menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Saya memberi judul khotbah hari ini adalah berdoalah. Sekali lagi, berdoalah. Saudara-saudara, saya harap kita tidak alergi dengan kata berdoa. Saya banyak kali bertemu dengan orang ketika disarankan berdoa, mereka pasang wajah kurang senang oleh karena mereka pikir laki-laki disuruh berdoa. Laki-laki disuruh berdoa. Saudara-saudara, dan kalau saya menasehati orang bosan ketika saya berkata berdoa. Emang tidak ada jalan lain kecuali berdoa. Saudara-saudara, saya berharap pikiran, perasaan semacam ini tidak ada di dalam hati saudara-saudara sekalian. Saya yakin saudara dan saya memiliki roh yang sama, yaitu roh mengandalkan Tuhan, roh doa. Sehingga ketika kita mendengar kata berdoalah, itu menjadi satu kekuatan, satu penghiburan. Dan seperti sudah mendapat jawaban ketika kita diingatkan berdoalah. Saudaraku sekalian, oleh karena itu saya ingin kita bersama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 40b sampai 41. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku sekalian, inilah nasihat Tuhan Yesus kepada murid-murid di Taman Getsemani ketika Tuhan akan menghadapi, ditangkap, dianiaya, dan kemudian disalibkan. Tuhan sanggup menghadapi itu semua dengan berdoa. Dan Tuhan menasehati murid-muridnya agar mereka juga mengandalkan doa. Saudaraku sekalian, setelah COVID-19 ini, kita akan memasuki satu masa yang baru. Bukan hanya kita di Yogyakarta,
bukan hanya kita di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi ini. Orang akan menghadapi kesulitan-kesulitan baru. Orang akan hidup dengan gaya hidup yang baru. Orang akan mengalami tantangan-tantangan yang baru. Namun, kalau kita hidup di dalam doa, saudara akan disanggupkan untuk beradaptasi. Saudara akan disanggupkan untuk menghadapi rintangan-tantangan sampai kita keluar menjadi pemenang. Saudara akan disanggupkan untuk tetap percaya, beriman kepada Tuhan, sekalipun godaan-godaan, tantangan-tantangan, tekanan-tekanan semakin keras atas hidup orang-orang beriman. Saudara sekalian, oleh karena itu saya mengajak hari ini, mari kita membuka telinga kita selebar-lebarnya, membuka hati kita selebar-lebarnya untuk mau diingatkan dengan satu kata, berdoalah. Seperti kita mendengar kata penghiburan, seperti kita mendengar jalan keluar, seperti kita diingatkan, inilah yang harus kita lakukan, yaitu berdoalah. Saudaraku sekalian, dari ayat yang kita baca tadi, ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah, manusia itu punya kecenderungan tidak berdoa. Saudaraku sekalian, daging kita ini sulit diajak berdoa. Setan berusaha untuk merintangi, mempengaruhi, merasui orang agar benci dengan berdoa. Ini adalah perlawanan-perlawanan dari alam roh kepada orang Kristen yang mau hidupnya terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa beriman dengan baik, kita tidak bisa menghadapi kemenangan, kita tidak bisa menghadapi rintangan jika mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, kita lawan kecenderungan tidak berdoa itu. Kalau dibiarkan manusia sadar berdoa sendiri, mari kita pikir bersama-sama. Seandainya orang Kristen itu melihat orang lain berdoa, apakah kita akan otomatis ikut berdoa? Kebanyakan tidak, saudara-saudara. Apakah orang akan berdoa dengan berkobar-kobar dengan semangat ketika melihat orang lain berdoa dengan antusias, berkobar-kobar? Tidak. Orang tidak bisa ikut dengan sendirinya. Itu yang saya amati selama ini. Ketika kita membiarkan orang membuat pilihannya sendiri, hanya dari melihat, menyaksikan orang lain, tidak mengubah hidup orang. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan Yesus yang kedua, dia memberitahu kepada murid-muridnya manfaat doa. Kita perlu tahu manfaat doa. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh
ke dalam berbagai macam pencobaan. Saudaraku sekalian, oleh karena itu saya ingin memberitahukan kepada kita semua, mengapa Tuhan minta dan mengajar kita berdoa, menasihati kita untuk berdoa. Oleh karena kita akan menjadi orang yang kalah kalau kita tidak berdoa. Yesaya menasihati, nantikan Tuhan agar engkau tidak menjadi lelah, agar engkau tidak menjadi lesu, agar engkau memiliki kekuatan seperti Raja Wali. Jadi doa itu membuat kita kuat. Doa itu membuat kita sanggup. Kemarin kita membaca, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Doa itu memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk memenangkan peperangan rohani. Kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Kuasa untuk membuat tanda-tanda heran. Kuasa untuk menghadapi situasi yang sulit. Di masa COVID-19 ini, saudara dan saya perlu berdoa agar supaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita menjadi orang yang dihindarkan dari tertular COVID-19. Saudaraku sekalian, di masa-masa sekarang ini, orang-orang oleh karena suasana COVID ini, persoalan berikutnya adalah mengalami kesulitan ekonomi. Berdoalah saudara-saudara, supaya Tuhan membukakan jalan bagi kita. Setidak-tidaknya kita tidak ikut mengalami kekurangan. Kita tidak menjadi orang-orang yang menghadapi tantangan iman oleh karena ekonomi. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita berdoa. Saudara-saudara, belum lagi jika situasi ini menjadi tidak terkendali, bisa saja terjadi berbagai macam hal yang tidak kita bayangkan. Saya tidak berani mengucapkan, oleh karena saya berdoa, apapun yang terjadi, Indonesiaku akan baik-baik saja, Yogyakartaku akan baik-baik saja. Namun saudara-saudara, bukan berarti kita bersantai-santai dan tidak melakukan apa-apa. Mari kita tetap berdoa, semakin giat, semakin berapi-api. Saudaraku sekalian, yang akan membuat situasi menjadi terkendali. Doa memberikan perlindungan kepada kita semua di dalam segala perkara. Saudara-saudara, oleh karena itu, Yesus mengajak murid-muridnya, ayo ikut aku berdoa. Walaupun murid-murid di Taman Getsemani, mereka kemudian tidak ikut Tuhan berdoa, mereka tetap tidur. Yesus mengajak lagi mereka, ayo jangan biarkan engkau tertidur, ayo berdoa. Sampai 3 kali. Bahkan sampai Tuhan selesai berdoa, mereka tidak berdoa. Namun saudaraku sekalian, Tuhan tetap memperlengkapi mereka dengan kerinduan yang menyala-nyala untuk berdoa.
pada hari Pentakosta, murid-murid disanggupkan oleh kuasa Roh Kudus menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Kita yang lahir di zaman sekarang ini, di mana Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, yang adalah bait Allah. Saya yakin setiap hari, setiap saat Roh Kudus mendorong kita berdoa. Saudaraku sekalian, karena itu doa perlu dimobilisasi. Perlu mobilisasi doa. Sekalipun Yesus sudah memerintahkan, tetapi Tuhan Yesus tetap mendorong, tetap memperlengkapi. Saudara-saudara, bagaimana kita memobilisasi doa? Yaitu doa harus diperintahkan. Orang tidak perlu ngerti dulu apa manfaat doa dan lain sebagainya. Tapi mulai dari anak-anak sampai kepada petobat baru orang dewasa, kita perlu diperintah untuk berdoa. Ayo berdoa, harus berdoa. Berdoalah. Kalaupun kita tidak ngerti manfaatnya, yang penting kita dengar, patuh kepada perintahnya. Berdoalah. Satu-satunya jalan hubungan kita dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Jadi saudaraku sekalian, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan kata perintah. Ayo doa. Berdoalah. Jangan tidak berdoa. Mobilisasi orang untuk berdoa. Saudara-saudara, karena orang Kristen, tanpa doa dia akan lemah. Tanpa doa dia akan tersesat. Tanpa doa dia tidak bisa, tidak sanggup menghadapi rintangan-rintangan. Bukan hanya diperintah, tetapi doa harus digerakkan. Mari kita beramai-ramai menggerakkan orang berdoa, menyadarkan orang berdoa. Berkelompok-kelompok saling membuat satu kegerakan, berdoa. Hari ini kita berada pada saat yang sama, 2000 tahun yang lalu, murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem dan kemudian mereka berdoa. Hari-hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk berdoa. Tetapi kita bisa sehati berdoa di rumah kita masing-masing. Milikilah kerinduan untuk berdoa. Saya mendorong saudara untuk berdoa. Bukan sekedar berdoa, mengucap syukur dan meminta dari Tuhan. Tetapi sembahlah dia, pujilah dia. Perkatakan hormat kepada Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam doa. Sambil kita mengajak teman-teman kita, ayo berdoa. Berdoalah. Ayo kita sama-sama berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama dengan aplikasi Zoom misalnya. Saudaraku sekalian, doa perlu digerakkan. Doa perlu diajarkan. Murid-murid
minta diajari doa oleh Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami berdoa. Orang lain diajari doa, ajarilah kami berdoa. Di tempat kita, GSC Haleluya, saya mengajarkan bagaimana berdoa kepada saudara-saudara. Mari kita melakukan berdoa seperti yang telah diajarkan di tempat ini. Dan mari kita mengajar orang lain, saudara-saudara yang sudah menerima pengajaran, sudah mempraktekkan, ajarkan kepada teman-teman kita yang lain. Berdoa dengan berkobar-kobar, berdoa dengan antusias, berdoa dengan suara yang dikeluarkan, berdoa dengan menggambarkan Kristus hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku sekalian, jangan berhenti kegiatannya, berhenti juga prakteknya. Terus, jangan kembali lagi ke nol, tetapi jadilah permanen. Saudara tetap menjadi orang yang terdidik di dalam berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa ada banyak seolah-olah doa yang tidak berhasil, doa yang tidak mengubah orang, doa yang tidak mengalami kuasa, karena kita salah berdoa. Kitab Yakobus mencatat tentang salah berdoa sehingga tidak menerima apa-apa. Karena itu kita di sini, ayo berdoa dengan benar, berdoa dengan giat, berdoa dengan antusias, berdoa, belajar berdoa, yang pasti berdoa bukan sekali-sekali. Pelajaran doa nomor 1 adalah doa setiap hari. Sampai kita bisa mencapai 1 jam berdoa minimal. Saudaraku sekalian, berdoa setidak-tidaknya kita lakukan setiap hari. 1 jam. Target kita adalah memiliki hubungan roh dengan Tuhan 24 jam sehari. Jadi saudara-saudara, doa menjadi satu kebutuhan standar bagi kita. Setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan kekristenannya dengan benar jika tidak tekun berdoa. Hari-hari ini saya merasakan bahwa akan terjadi perubahan-perubahan di dalam dunia ini yang sudah dimulai. Anak-anak Tuhan tidak akan bisa berkemenangan, tidak akan bisa tahan, tidak akan bisa mengalami jalan keluar jika hidupnya tidak memiliki disiplin berdoa. Karena itu saudaraku sekalian, saya mendorong saudara-saudara. Ayo, bangun, bangkit, luangkan waktu yang terbaik untuk setiap hari kita berdoa
menyatukan hati. Sehingga saudara dan saya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu takut menghadapi situasi dan perubahan-perubahan. Saudara dan saya dengan yakin berani menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Saudara dan saya tetap berkemenangan, bersukacita, damai sejahtera, bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, bisa tetap beriman, kuat, tidak mudah goyah, karena kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mendeklarasikan seluruh jemaat yang ada, yang mendengarkan khotbah pada hari ini, akan mengambil satu keputusan untuk memulai lagi, untuk berkobar-kobar lagi, berdoa setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku deklarasikan setiap jemaat Tuhan akan menyelesaikan seluruh pergumulannya, kebutuhannya, masalahnya dengan mengandalkan Tuhan di dalam doa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya aku berdoa mendeklarasikan jemaat Tuhan ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan, ada dalam pertolongan, ada dalam pembelaan tangan Tuhan yang kuat. Kami di akhir zaman ini Tuhan tidak akan mengandalkan manusia, tidak akan mengandalkan situasi, tidak akan mengandalkan apapun juga. Oleh karena kami tahu dan kami percaya hanya satu-satunya tempat perteduhan kami, tempat perlindungan kami yang kuat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah atas semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan semangat berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan memberi kekuatan untuk kita semua. Tiba akhirnya ibadah akan kita akhiri, kita akan bersama-sama naikkan pujian dan kita akan nanti berdoa. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan sampai
yang mengajar kami untuk datang kepadamu di dalam doa-doa yang antusias, doa yang percaya, yang beriman, doa yang berkobar-kobar. Terima kasih banyak Bapa, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, kiranya mereka masing-masing keluarga, suami istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka ada dalam kasih karunia Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Diberkati kesehatan mereka, diberkati jemaat-Mu dengan umur panjang, diberkati mereka dengan perlindungan dari segala sakit, penyakit, dan virus. Terjadilah di dalam nama Yesus. Diberkati jemaat Tuhan yang sekolah, yang bekerja, diberkati seluruh jemaat Tuhan, keluar ataupun masuknya. Terima kasih banyak Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati, tangan-tangan yang memberikan persembahan, persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi mereka, Tuhan memberkati. Mereka tidak akan kekurangan, mereka akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Demi nama Yesus kami mengalaskan doa kami. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom.